Kenapa Coki pengen satu putaran? Karena memang kalau kerja-kerja yang tidak sesuai dengan hati pengen cepet-cepet beres. Kalau tidak sesuai dengan hati itu pengen cepet-cepet beres. Aduh, udah deh. Ayo deh, Nur, tapi kan kalau 2 putaran transaksinya makin banyak. Transaksi apa kok? Transaksi apa? Ya emang Coki dukung 02 karena hati, pasti transaksional lah. Menjawab melihat catatan. Jangan catatan. Nah, tapi menurut saya itu bukan masalah di dalam substansialnya sebuah debat. Orang tuh mau lihat catatan, mau apa karena data apa segala macam perlu dilihat dan segala itu bukan. Nilai saja jawabannya gitu. Terkait dengan orang. Misalkan orang mau jawab sambil garuk-garuk hidung, mungkin ya terserah, memang itu mungkin ininya dia, kenyamanannya dia di situ segala macam. Menurut saya itu bukan hal yang harus dibesar-besarkan sama seorang Gibran. Apa punya kesempatan buat bilang Caimin fokus baca. Iya sih, tapi nggak sejauh itu juga nggak. Maksud gue sih sebenarnya debat ini sangat menarik untuk ditonton. Awalnya gue pikir kita bertiga harus kerja keras untuk bikin ini menarik. Ternyata debatnya itu sendiri sudah menarik untuk ditonton. Jadi gue rasa Dan yang paling menarik siapa? Caimin. Ya, Itu mana benar? based on apa? Based on apa itu? Based on apa? Based on track recordnya Nahdlatul Ulama ya. Si masyarakat. susah sih kalau jawabnya itu. Oke, sahabat Garson, kembali lagi di channel ini. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, kita melihat perdebatan tadi malam sangat seru tentunya, karena mereka saling sindir, apalagi Cak Imin dan Gibran. Kalau kita lihat memang Gibran ini tampak sekali menyombongkan diri di saat perdebatan tersebut. Seakan-akan Gibran ini lebih berpengalaman, lebih pintar daripada Cak Imin dari Mahfud MD. Kita bisa lihat kesombongan Gibran di saat Gibran mempertanyakan soal ke Mahfud MD, dan Gibran mengatakan, saya cari-cari jawaban Mahfud MD ini tidak ada. Tentunya Gibran itu memperlihatkan sikap aslinya, bisa dibilang tidak mempunyai tata krama. Nah, apalagi Gibran menyinggung ke Cak Imin soal catatan. Enak banget ya Gus bisa membawa catatan. Nah, tentunya itu kan tidak mempunyai etika dan tidak berakhlak, karena sosok pemuda tentunya harus memiliki karakter yang bagus dan memiliki sopan santun. Nah, di sini kita melihat adu sindiran Cak Imin dan Gibran, mulai catatan MK hingga botol plastik. Debat Cawapres 2024 diwarnai berbagai sindiran dari masing-masing calon, tak terkecuali antara Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar alias Cak Imin dan Cawapres nomor urut Gibran. Sindiran tersebut membuat jalannya debat pun sempat panas di menit-menit tertentu. Berikut rangkuman di himpunan Detikcom dari debat Cawapres 2024 Minggu 21 Januari 2024. Gibran sindir Cak Imin baca catatan. Cawapres nomor urut 1 Cak Imin atau yang disebut Cawapres dari Anies Baswedan mendapatkan pertanyaan tentang pangan dari panelis. Dia pun menjelaskan langkah mengatasi permasalahan pangan akibat perubahan iklim yang ekstrim. Nah, pertanyaan tersebut masih bisa dijawab oleh Anies dengan lugas dan tegas. Dan permasalahannya Cak Imin membawa catatan sehingga Gibran menyinggung tersebut. Menurutnya potensi produk pertanian di Indonesia masih besar, namun pertanian mengalami kesulitan dalam hal irigasi, bahkan tanpa perubahan iklim ekstrim. Karena itu
dia menegakkan agar petani didukung dengan pengadaan lahan lewat reforman dan penyediaan pupuk. Potensi pupuk organ juga menjadikan salah satu bagian penting agar dipersilakan menanggapi. Dia menyinggung sedikit soal Cak Imin yang membaca catatan saat menjawab pertanyaan Gibran tersebut. Nah, mulailah di situ makin panas perdebatan tersebut antara Cak Imin dan Gibran. Memang sangat seru perdebatan tersebut, tapi yang tidak membuat seru itu bahwa Gibran tidak mempunyai akal lagi, sehingga Gibran dicap sebagai sombong dan arogan, seakan-akan dia lebih pintar daripada Cak Imin. Dan ini yang dikatakan oleh Gibran. Enak banget ya Gus, jawabannya sambil baca catatan, kata Gibran sambil tersenyum. Diikuti sorak-soria dari bangku penonton, pendukung dari Gibran. Setelah Gibran selesai memberikan tanggapan, Cak Imin pun kembali menjawab, "Ya, Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan." Nah, di sini kita melihat juga sindiran Cak Imin kepada catatan MK. Yang penting bukan catatan MK. Nah, itu kan sindiran kepada Gibran yang sudah emang bermasalah di MK pada bulan Agustus kemarin atau Oktober, yang MK memutuskan Gibran dan memberikan karpet merah. Moderator memberikan pertanyaan mengenai cara agar masyarakat desa dapat membangun desanya sendiri kepada 3 cawapres sebelum menjawab. Cak Imin sempat mencatat sebentar pertanyaan yang disampaikan moderator. "Terima kasih, saya catat sedikit." Lalu pertanyaan itu disambung dengan sindiran soal Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan itu pun mengundang riuh dari bangku penonton atau pendukung dari Cak Imin. Lalu pertanyaan itu disambung dengan sindiran soal Mahkamah Konstitusi. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Menurut saya catatan tersebut ya wajar saja, karena mungkin mencatat pertanyaan dari moderator atau pertanyaan dari Gibran tentunya kan tidak masalah, karena perdebatan itu sudah ada tata aturannya dibuat oleh KPU. Cak Imin tanya soal bioregional Gibran kok pakai botol plastik. Di sisi tanya jawab antara calon, Cak Imin bertanyakan soal untuk keadilan kepada Gibran. Pertanyaan, bagaimana strategi Anda melaksanakan pembangunan berbasis bioregional itu agar keadilan iklim terjaga, keadilan sosial terwujud, keadilan ekologi terlaksana dengan baik, keadilan antar generasi juga terwujud, sekaligus keadilan sosial, tanya Cak Imin kepada Gibran. Pertanyaan itu kemudian dibalas Gibran dengan mempertanyakan komitmen Cak Imin menjaga lingkungan hidup, sementara dirinya membawa botol plastik saat debat. Menurut saya sindiran itu ya gak masalah sih, bahwa mau dibawa botol plastik, mau dibawa apapun itu ya. Setidaknya Cak Imin tidak seperti Gibran, tapi ya sama-sama saja sih, sama-sama blunder. Mereka kan saling sindir, nama juga adu debat. Gus Caimin itu lucu ya, menanyakan lingkungan hidup tapi kok pakai botol plastik. Nah, itu singgungan dari Gibran kepada Cak Imin. Gibran singgung langsung soal Cak Imin tolak IKN. Singgungan menyinggung botol plastik, Gibran menjawab pertanyaan Cak Imin soal bioregional dengan membahas pembangunan IKN. Menurutnya pembangunan di Indonesia tidak harus terpusat di Pulau Jawa saja. Di sini kita sudah berkomitmen untuk yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa stris, harus mulai dari Indonesia. Kemarin Gus Cak Imin menolak IKN, tidak apa-apa. Kan kita lanjutkan dan akan kita perkuatkan IKN. Oleh itu Cak Imin jawab dinilai tidak memenuhi pertanyaan diajukan oleh Gibran tersebut. Nah, memang
pertanyaan dari Gibran ini memang sangat elit menurut saya, tapi dengan sikapnya ya pasti segmen dari masyarakat akan berdampak negatif dan elektabilitas dari Prabowo Gibran akan menurun karena melihat karakter Gibran ini sangat arogan dan sangat sombong. Ya wajar saja kalau masyarakat mengetahui sikap asli dari Prabowo Subianto, sikap asli dari Gibran. Nah, teman-teman mungkin sedikit video ini jika ada kata salah mohon maaf. Jika ada ingin bertanya atau memberikan tanggapan maka tinggalkan di kolom komentar. Salam inspirasi, sahabat Gerson menyampaikan.